Di tengah kota Kediri yang terus bergerak mengikuti zaman, terdapat sebuah ruang sunyi di sebelah selatan Gor Joyoboyo. Ruang yang tak sekadar menyimpan makam, tetapi juga menyimpan ingatan sejarah lisan masyarakat setempat. Di tempat inilah berdiri sebuah makam tua yang oleh warga dikenal sebagai makam Stono. Pada nisannya tertulis nama Stono alias Syekh Alam Ali Badarudin, sebuah penanda bahwa sosok ini pernah hidup berjalan di muka bumi ini dan meninggalkan jejak yang terus dikenang. Dalam kajian sejarah lokal, makam-makam seperti ini sering kali menjadi titik temu antara data tertulis yang terbatas dan tradisi tutur yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, kisah tentang makam Stono lebih banyak hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dibandingkan catatan resmi. Sebagian warga mengaitkan makam ini dengan sosok yang dikenal sebagai Mbah Boncolono, atau dalam beberapa cerita disebut pula Maling Gentiri. Nama-nama tersebut diduga merupakan julukan, bukan nama asli, sebagaimana lazimnya tokoh-tokoh pada masa lampau yang dikenal dari laku hidup, peristiwa, atau peran sosialnya di tengah masyarakat. Menariknya, sebutan Boncolono juga ditemukan di daerah-daerah lain di Jawa, yang menunjukkan bahwa nama ini bisa jadi merupakan gelar atau identitas simbolik, bukan merujuk pada satu tokoh tunggal semata. Hal ini penting dicatat agar kita tidak tergesa menyimpulkan satu kisah sebagai kebenaran mutlak. Dalam tradisi tutur Kediri, disebutkan bahwa yang dimakamkan di tempat ini bukanlah jasad beliau secara utuh. Cerita tentang pemakaman bagian tubuh, kaki, tangan, kepala, dan badan di lokasi berbeda lebih tepat dipahami sebagai simbol sejarah dan spiritual yang kerap dijumpai dalam folklore Jawa untuk menandai luasnya pengaruh atau perjalanan hidup seseorang. Menurut informasi lain yang berkembang, Mbah Boncolono yang dikaitkan dengan makam Stono ini diyakini bernama Mbah Anom Sari. Beliau disebut memiliki 3 saudara, yakni Mbah Kotim Anom, Mbah Mat Anom, dan Mbah Kir Anom, yang hidup dalam satu masa dan dikenal sebagai para sesepuh dengan peran masing-masing di wilayahnya. Kisah-kisah semacam ini menjadi bagian penting dari sejarah lokal Kediri, yang meski belum sepenuhnya terdokumentasi secara akademik, namun tetap bernilai sebagai warisan budaya. Tugas kita hari ini bukan mengkultuskan, melainkan merawat ingatan, menyaring cerita dengan akal dan adab, serta menjadikannya pelajaran tentang perjalanan manusia. Karena sejarah lokal bukan hanya tentang tanggal dan prasasti, tetapi tentang bagaimana masyarakat menghormati leluhurnya dan menjaga nilai-nilai yang mereka wariskan. Maka, saat kita berdiri di hadapan makam ini, bukan untuk mengagungkan kisah, bukan pula untuk memburu sensasi, melainkan untuk belajar tentang kefanaan, tentang manusia yang datang dan pergi, dan tentang jejak amal yang tertinggal di bumi. Karena pada akhirnya setiap nama akan kembali menjadi cerita, dan setiap cerita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.